وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Setelah pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita mulai masuk pada materi inti dari kitab Tauhid. Dan kita memulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kitab Tauhid. Jadi dalam kitab ini beliau penulis tidak mengawali kitab dengan bab pertama, dengan bab 1, tidak. Tapi bab 1 itu ditulis dengan kitab Tauhid, langsung judul dari bukunya itu, kitab Tauhid. Seakan-akan kata para ulama, beliau itu di pembahasan yang pertama ini ingin menegaskan tentang hakikat dan kedudukan tauhid, mengenalkan betapa pentingnya tauhid, baru kemudian masuk bab yang pertama, yaitu tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa diampuni karena tauhid itu. Langsung saja kita masuk ayat pertama yang dibawakan oleh beliau, wa qaulullahi ta'ala. Tidak ada yang bawa kitab ini jamaah. Minimal PDF-nya gitu tidak ada. Ada PDF-nya sudah banyak di internet. Cari aja keyword kitab tauhid PDF, cari di Google itu, nanti ada. Baik, ayat pertama yang dibawakan oleh beliau, ayat apa? Surat apa? Yang pegang kitab baru tahu ini. Ayat apa yang dibawakan sama beliau? Gak ada yang tahu jamaah. Ada hadiah. Biasanya kalau ada hadiah itu langsung angkat tangan. Salah benar gak urus, pokoknya angkat tangan disik. Tapi gak ada ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Ya. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Ini disebut dengan ketetapan Allah, keinginan Allah, kauniyah. Allah menginginkan, Allah diantara hikmahnya menciptakan jin dan manusia agar mereka, seluruh jin dan manusia ini beribadah kepadanya. Tapi terjadi enggak semua jin dan manusia ini, apakah semuanya beribadah kepada Allah? Tidak.
Maka ini disebut dengan iradah kauniyah. Disebut dengan iradah kauniyah, keinginan Allah, kehendak Allah yang ini iradah syar'iyah. Atau kita jelasin dulu ya biar nggak ribet. Kita mengetahui bahwa Allah itu punya iradah. Di antara sifat Allah adalah Allah berkehendak. Allah itu punya sifat ingin, pengen. Ada kehendak Allah yang sifatnya kauniyah dan ada kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah. Nulisnya gitu, kauniyah sama syar'iyah. Ya. Pura-pura nulis aja nggak apa-apa. Pakai bahasa Arab gitu. Syar'iyah, kauniyah. Tapi apa itu iradah kauniyah? Yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi namun belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki iblis tercipta dan iblis menyesatkan hamba-hambanya. Iya enggak? Dalam surat Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana iblis meminta kepada Allah supaya dia ditangguhkan kematiannya. Anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal mundzirin. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, tundalah kematianku, kata iblis, sampai hari kebangkitan. Kata Allah, kau termasuk yang ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Kemudian iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menghinakan aku, maka sungguh aku akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka bersyukur kepadamu. Dikehendaki enggak sama Allah iblis hidup sampai akhir zaman? Dikehendaki. Tapi Allah cinta enggak dengan hal tersebut? Allah cinta enggak dengan perbuatannya iblis? Tidak. Ini namanya takdir kauniyah. Allah kehendaki ada kekufuran di atas muka bumi ini. Ada kesyirikan di atas muka bumi ini. Ada kebid'ahan, ada kemaksiatan. Adanya syirik, adanya maksiat, adanya bid'ah, itu terjadi karena kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dicintai sama Allah. Ya, ini pasti terjadi namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iradah syar'iyah, keinginan Allah yang sifatnya syar'i. Kalau keinginan Allah yang sifatnya syar'i itu belum tentu terjadi, tapi kalau terjadi pasti dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah syariat-syariatnya. Allah pengen semua hamba-hambanya itu beribadah kepadanya. Tapi terjadi enggak? Tidak terjadi. Sebagian di antara mereka beribadah, sebagian di antara mereka kufur. Tapi yang ketika beribadah kepada Allah, Allah cintai enggak? Allah mencintainya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kok bisa Allah menginginkan sesuatu terjadi tapi enggak dicintai? Bingung ya? Iblis. Mestinya ya kalau kita kan mikirnya gini, Allah kalau memang pengen manusia itu beribadah kepada Allah semuanya, harusnya iblis itu nggak usah diizinin, kan gitu. Harusnya iblis nggak usah diizinin untuk menyesatkan manusia. Patenono iblis ini, dimatikan saja iblis ini. Seharusnya kalau manusia itu Allah pengen semuanya beribadah kepadanya, maka jangan menghendaki adanya kesyirikan, adanya orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kemaksiatan, selesai semua hambanya beribadah kepadanya. Kok bisa itu loh? Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah ketika menghendaki keburukan seperti terciptanya iblis dan iblis dibiarkan untuk menyesatkan hamba-hambanya, Allah tidak mencintai perbuatan iblis itu dari zatnya, tapi yang dicintai oleh Allah adalah dampak daripada iblis tadi, efek daripada iblis tadi.
Dengan adanya iblis, maka ada orang yang bermaksiat. Ketika orang bermaksiat, maka muncul namanya taubat. Dan Allah cinta nggak sama orang yang bertaubat? Cinta. Dengan adanya iblis, maka ada kekufuran, ada kesyirikan. Dengan adanya kekufuran, adanya kesyirikan, hamba-hamba Allah yang beriman, mereka senantiasa menjelaskan kesyirikan kepada manusia, berjihad untuk memerangi kesyirikan tersebut, baik dengan ucapan, dengan tulisan, ataupun bahkan sampai dengan senjata. Allah cinta nggak dengan perbuatan itu? Cinta. Jadi Allah cinta sama dampaknya, tapi tidak cinta dalam tidak mencintainya dalam zatnya, dari sisi zatnya. Pusing jamaah. Hah? Kita kasih contoh sederhana ini. Masih kata Syekh Utsaimin, seorang yang terkena diabetes, terkena penyakit gula yang sudah kronis. Kemudian ketika dia berobat, dokter menginginkan dia untuk diamputasi. Ya, untuk diamputasi. Amputasi ini sesuatu yang menyenangkan atau menyakitkan, disenangi atau tidak disenangi? Tidak disenangi, sepakat sudah. Nggak ada orang yang mengatakan seneng anak diamputasi, enak ndak duwe sikil maneh. Ya. Nggak ada orang mengatakan demikian. Dia pasti benci dengan amputasi tersebut. Tapi kenapa dilakukan amputasi ini? Dampak daripada amputasinya itu, yaitu hilangnya penyakit, sembuh dari penyakit, dan lain sebagainya. Ya, itu kalau diibaratkan Allah menghendaki adanya iblis, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, itu bukan dari sisi zatnya, tapi dari sisi dampaknya. Nah, maka Allah menciptakan jin dan manusia, hikmahnya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Khalaqtu artinya adalah aujadtu, mengadakan yang sebelumnya enggak ada, kemudian menjadi ada. Al-jin, ya sudah diketahui, al-jin adalah salah satu jenis dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa bedanya jin, sudah pernah ya? Apa bedanya jin, syaitan sama iblis? Yang bisa jawab ada hadiahnya. Ya. Bos gengnya ya. Ya. Jenis makhluknya syaitan. Jenis dari golongan jin yang tidak taat. Agak ada yang kurang, tapi nggak apa-apa, nanti diambil hadiahnya ya. Ada yang mau menyempurnakan? Benar, cuman ada yang kurang. Ada yang mau menyempurnakan? Ya Pak, silakan. Ya, sifatnya iblis itu syaitan. Berarti sama seperti beliau, syaitan itu adalah sifat bagi bangsa jin. Hah? Nah, itu yang kurang. Termasuk manusia juga. Jadi kalau diurutkan, jin itu adalah ya jenis makhluk sebagaimana kita jenisnya manusia, ada yang jenisnya malaikat, ada yang jenisnya jin. Manusia tercipta dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Itu jin. Adapun syaitan adalah sifat dari semua makhluk, baik jin ataupun manusia, yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalannya yang lurus. Itu disebut asyaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia.
Ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Berarti manusia ini masuk dalam bisa menjadi syaitan. Jadi kalau Anda punya kawan, tetangga atau siapa yang suka ngasih antum syubhat, suka ngajak antum kepada kesyirikan, ngajak antum kepada kebid'ahan, ngajak antum kepada kemaksiatan, maka dia syaitan. Iya, dia syaitan, menyesatkan Anda dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan jin tadi yang pertama itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa jin ini juga sama seperti manusia, ada yang fasik, ada yang taat, ahli maksiat, ada yang ahli sunnah, dan ada juga yang ahli bidah. Jin itu sama seperti manusia. Adapun iblis ini adalah nama. Iblis ini adalah nama. Nama salah seorang, kok salah seorang sih? Salah sejin. Apa? Salah satu jin yang juga dia ini syaitan. Ya, dia tersifati dengan asyaitan. Baik, nanti diambil hadiahnya Pak ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun kata Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, liya'budun artinya adalah liyuwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam beribadah. Nah, ini jamaah, hikmah diciptakannya jin dan manusia berbeda dengan diciptakannya binatang-binatang. Kalau binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah, ya mereka untuk survive, untuk bertahan hidup. Binatang-binatang itu hidupnya ya seperti yang kita lihat, pokoknya makan, pokoknya minum, ya pokoknya hawa nafsunya terpenuhi, ya syahwatnya terpenuhi, itu binatang. Ya, mereka tidak dibebani dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat-syariat yang mengharuskan untuk mereka menjalankan syariat-syariat tersebut, tidak ada itu dari bangsa hewan, bangsa binatang. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin, mereka dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. 24 jam dituntut untuk beribadah kepada Allah. Karena pintu-pintu ibadah itu bukan hanya ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, tapi semua aktivitas seorang mukmin itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia menjalankan syariat-syariat yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Karena memang agama kita itu membuka semua aktivitas untuk ibadah. Bahkan sampai urusan buang hajat itu bernilai ibadah. Urusan buang hajat itu bernilai ibadah apabila dilakukan dengan syariat yang diajarkan Nabi SAW dan dilakukan demi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk WC pakai kaki apa? Mendahulukan kaki kiri. Itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian membaca doa apa? Kamu apa doanya masuk WC? Enggak pernah masuk WC? Hah? Apa doanya masuk WC? Allahumma apa doa masuk WC? Malu. Ada hadiahnya. Ya, mau hadiah apa? Coklat. Apa? Nanti tak beliin. Iya beneran. Ayo nggak usah malu. Nggak ada. Kamu. Loh kok mendelik? Kok aku? Iya kamu ayo. Apa doa masuk WC? Ada anak-anak lagi. Allahumma inni khaba'ith. Waduh bahaya itu Allahumma inni khaba'ith ini. Ya Allah sesungguhnya aku adalah ya. Dihafalkan ya. Nanti selesai pengajian saya tak tagih nanti. Ini buat anak-anak ini. Tirukan saya ya. Ngadep sini. Tirukan saya.
Allahumma, yang keras, Allahumma, nggak dengar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba ulangi. Inni minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ingat-ingat terus, diulang-ulang terus ini. Allahumma inni a'udzubika. Ya, masuk kamar mandi baca itu. Ya, karena jeding itu, WC itu tempatnya syaitan. Tapi ketika masuk di WC kemudian Anda buang hajat, ada syariat yang harus ditunaikan di situ. Seperti misalnya Anda dilarang bahkan sampai urusan, mohon maaf, cebok. Sampai urusan cebok, agama mengatur hal itu. Terbuka pintu ibadah. Bayangkan cebok berpahala jamaah. Iya. Kenapa kok cebok berpahala? Iya, ketika tidak menggunakan tangan kiri. Kok tidak menggunakan tangan kiri? Ketika tidak menggunakan tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri. Ya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan namanya ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali zahirah wa batinah. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang kompleks, mencakup apapun selama dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah, entah itu ucapan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, selama dicintai oleh Allah dan diridhoi, itu disebut ibadah. Dan kita nggak tahu mana yang dicintai Allah dan mana yang tidak dicintai Allah kecuali dengan apa? Boleh nggak dengan perasaan? Nggak boleh, harus dengan dalil. Kau kenapa kok beribadah kepada Allah model kayak gitu? Ya kayaknya Allah senang sama perbuatan ini. BE loh. Koyo Allah senang sama perbuatan saya ini. Enggak bisa. Allah sudah jelaskan mana yang dia cintai. Dari amalan-amalan seorang itu mana yang dia cintai, Allah sudah jelaskan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya ibadah, tidurnya ibadah. Ya, apapun aktivitasnya itu ibadah. Berbeda dengan hewan. Lah kalau kita ini aktivitas kita tidak ada nilai ibadah di situ, maka apa bedanya kita sama hewan? Kita bekerja mulai pagi sampai ketemu pagi lagi hanya untuk sekedar makan, hanya untuk sekedar bertahan hidup. Kamu kerja buat apa? Ya biar tetap urip, biar bisa makan, biar bisa hidup, bertahan hidup. Kalau gitu apa bedanya sama binatang? Binatang itu kerja enggak? Kerja. Binatang bekerja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tentang burung, kata Nabi, lau kuntum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat thair yaghdu himasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana burung diberi rizki. Burung itu mereka keluar di pagi hari dalam kondisi lapar, pulang di sore hari dalam kondisi kenyang. Kerja. Ya, maka niatkan semua aktivitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif di sini yaitu surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang dakwahnya mereka adalah an i'budullah,
sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari taghut. Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwa semua rasul itu sepakat di atas tauhid. Prioritasnya itu adalah tauhid dalam berdakwah. Dan Anda bisa buktikan ketika Allah mengisahkan tentang para rasul seperti dalam surat Al-A'raf atau dalam surat Hud atau dalam surat Asy-Syura dan yang lainnya, Allah mengisahkan tentang beberapa nabi di situ secara berurutan. Dimulai dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh Allah katakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Beribadalah kalian kepada Allah. Kalian gak punya sesembahan lain selain Dia. Setelahnya Allah mengisahkan tentang Nabi Hud yang mendakwahkan kepada kaum kaum Ad. Allah mengatakan wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Kemudian Nabi siapa yang kaumnya kaum Tsamud? Angkat tangan. Ada hadiahnya. Iya. Salah. Nabi siapa? Ibu-ibu. Nabi siapa ibu-ibu? Gak kerungu bu. Nabi Soleh, ya. Nanti ingatkan ya, buat ibu-ibu satu hadiahnya. Taib. Nabi Soleh, sama teksnya Allah juga mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian Nabi Syuaib kepada kaum Madian sama, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka semua nabi dan rasul inti dakwah mereka, fokus dakwah mereka adalah tauhid. Yaitu mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi itu fokusnya politik atau fokusnya masalah rumah tangga atau fokusnya masalah akhlak. Tidak, itu poin-poin setelahnya. Ya, tapi yang dititik beratkan adalah at-tauhid. Karena ya Nabi SAW mengatakan para nabi itu mereka ini adalah saudara-saudara yang berbeda ibu. Ayah mereka satu, ibu mereka berbeda-beda. Apa maksudnya? Ayah mereka satu artinya apa? Tauhid yang mereka ajarkan sama, fokusnya semua pada tauhid. Ibunya berbeda-beda. Maksudnya apa? Syariatnya, hukum-hukum syariatnya berbeda-beda. Setiap nabi itu beda-beda syariatnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Allah. Masing-masing di antara kalian punya syariat-syariat tersendiri. Syariat Nabi Muhammad ya berbeda dengan syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya meskipun ada persamaan tapi berbeda. Namun dalam masalah tauhid, beda nggak antara tauhidnya Rasulullah Muhammad SAW dengan para nabi sebelum beliau? Nggak ada bedanya, sama semuanya. Ya, maka dari sini kata para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan masalah tauhid ini sebagai mi'yar, sebagai barometer untuk menghukumi dakwah seseorang apakah dia di atas hak atau di atas batil. Maka salah satu barometernya adalah lihat konten dakwahnya dia ini. Fokusnya itu masalah apa? Ada seorang ustadz lagi viral muncul. Jangan langsung Anda terkecoh dengan retorikanya atau terkecoh dengan gelar-gelarnya. Ini gelarnya mentereng ini. Jangan. Tapi lihat fokus dakwahnya dia. Ternyata justru fokusnya itu adalah masalah-masalah selain dari masalah tauhid dan memerangi syirik. Yang difokuskan masalah bagaimana supaya meraih kekuasaan, bagaimana bisa menggulingkan penguasa yang ada. Fokusnya masalah politik misalnya. Maka ini
bisa dipastikan dai tersebut, ustadz tersebut tidak di atas jalannya para nabi dan rasul. Tinggalkan orang-orang seperti ini. Itu dijadikan oleh ahlu sunnah sebagai barometer. Ya. Tapi kalau dia fokusnya adalah masalah tauhid, dia perangi kesyirikan tanpa menihilkan permasalahan-permasalahan yang lain, maka insya Allah dia diharapkan berada di atas as-sunnah, berada di atas jalannya para nabi dan rasul. Makanya aneh kalau kita lihat di negeri kita terutama, kesyirikan ini sudah habis atau tinggal sedikit atau sih banyak? Masih banyak. Lah kok bisa ada dai, seorang ustadz yang tidak mementingkan masalah yang satu ini? Justru yang dipentingkan adalah masalah-masalah yang merupakan masalah sekunder. Yang penting bagaimana rumah tangganya harmonis. Harmonisnya rumah tangga, tapi kalau ini adalah pelaku kesyirikan, apa manfaatnya? Tapi kan rumah tangganya harmonis, Ustadz. Ya terus kalau berbuat syirik, apa manfaatnya rumah tangga harmonis? Ya bukan berarti ahlu sunnah itu rumah tangganya harus gak harmonis, ya awas. Tidak. Tapi bukan itu intisari daripada dakwah. Para nabi dan rasul intisarinya adalah masalah at-tauhid dan memerangi kesyirikan. Dan dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 36 ini, bisa diambil kesimpulan bahwa tidak cukup hanya mendakwahkan tauhid. Harus juga menjelaskan kebalikan dari tauhid itu. Apa? Syirik. Ya, nggak cukup seorang itu hanya menjelaskan tentang masalah tauhid, tapi dia harus mengingkari kesyirikan, mengingkari semua tauhid. Apa itu tauhid? Secara asal tauhid adalah kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut tauhid. Nabi Isa disebut tauhid enggak? Kan dia disembah. Disebut tauhid enggak? Kenapa enggak disebut tauhid? Hah? Karena tidak ridho. Nah, Nabi Isa enggak ridho dirinya disembah. Bahkan Nabi Isa mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Padahal Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, diharamkan surga baginya dan tempatnya di neraka. Setelah beliau diangkat oleh Allah, maka sebagian kaumnya mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Sedangkan beliau enggak ridho. Maka beliau tidak disebut tauhid. Ya, beliau tidak disebut tauhid. Demikian juga para wali, ya para ulama-ulama yang ketika hidupnya mereka tidak pernah ridho ketika disembah, bahkan menyeru jamaahnya, menyeru murid-muridnya untuk meninggalkan kesyirikan, namun ternyata setelah meninggal dia disembah oleh pengikut-pengikutnya. Maka dia tidak disebut tauhid. Yang disebut tauhid adalah yang memang dia ridho disembah, ridho untuk diibadahi oleh pengikut-pengikutnya. Nah ini baru tauhid. Nah itu kita lihat sebagian orang yang mengatasnamakan, dikatakan sebagai ulama, dikatakan sebagai tokoh agama, tapi dia ridho dirinya ini ditabaruki. Iya, ditabaruki. Keringatnya diambil sama murid-muridnya, bekas minumnya dibikin rebutan sama murid-muridnya, dan dia ridho, bahkan sengaja diidoni. Iya, sengaja. Nah, ini tauhid yang seperti ini. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Jadi jelas ya, sisi tauhidnya yang ditekankan oleh beliau dalam ayat ini adalah ani'budullah. Para nabi dan rasul itu semuanya menyeru untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ayat yang berikutnya surah Al-Isra ayat 23.
Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah qadha. Qadha artinya alzama, mengharuskan, ya, telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, nampak juga dalam ayat ini betapa penekanan tauhid. Allah menetapkan, mewajibkan bagi semua hamba-hambanya untuk tidak beribadah. Nah, ini dinafikan dulu. Sebagaimana kalimat tauhid la ilaha, penafian. Tidak ada yang berhak disembah, tidak boleh menyembah kepada siapapun. Kemudian baru illallah, itu isbat, penetapan Allah yang berhak disembah. Jadi harus dua, ya, nggak cukup hanya menyembah Allah, harus dia mengingkari, mengkufuri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma menyembah Allah saja tanpa mengingkari, mengkufuri, meyakini batilnya sesembahan selain Allah, maka nggak sah tauhidnya. Ada kan orang-orang kayak gitu, Ustaz, yang penting itu sampaikan kalau kita ini wajib menyembah Allah, nggak usah gasak-gasak syirik. Ada nggak kayak gitu? Nggak usah mengatakan orang-orang yang nyungsep di kuburan itu syirik, orang-orang yang pergi ke dukun itu syirik, orang-orang yang pakai jimat itu syirik. Nggak usah. Oh, antum ini senangnya kok ribut sih, Ustaz. Yang penting kan sampaikan tauhid, selesai. Oh, nggak selesai. Harus dengan mengingkari kesyirikan, menjelaskan tentang hakikat syirik bagaimana. Harus itu tercermin dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu meniadakan semua yang disembah selain Allah. Mau itu jin yang disembah, pohon keramat, kuburan keramat, wali keramat, apapun yang mat-mat gitu, itu harus diingkari semuanya. Yakini itu sesembahan yang tidak pantas untuk disembah. Kemudian illallah adalah isbat, penetapan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Ya, ini harus tercermin pada tauhid seseorang. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga sama, ya. Kalau dilihat ayat ini tadi, surah Al-Isra ini tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini iradah kauniyah atau iradah syar'iyah? Iradah kauniyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Ya, karena terjadi nggak semua manusia menyembah kepada Allah? Tidak. Ada yang kufur kepada Allah. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang beribadah kepada diberi petunjuk oleh Allah, dan di antara mereka ada yang tersesat. Ya, ini syar'iyah. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ya, nampak di sini betapa kewajiban manusia untuk mengesahkan Allah dalam beribadah dan larangan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan syai'a. Kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai nakirah fi siyakin nafi. Enggak paham bahasa Arab, bingung ini. Disebutkan dengan syai'a tanpa alif lam. Bukan asyai' tapi syai'an tanpa alif lam. Itu kata para ulama dari sisi bahasa menunjukkan keumuman, sehingga masuk di dalamnya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, enggak perlu diperinci satu-satu. Mau itu bentuknya batu, mau bentuknya pohon, mau bentuknya apapun itu, ini masuk dalam kata-kata syai'a, sesuatu. Tambahan seperti sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, tambahan dari apa yang kita jelaskan tadi.
seorang itu nggak cukup dia hanya bertauhid dan harus dia ini mengingkari kesyirikan. Sebagaimana kita ketika sholat kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dari segi bahasa Arab, objek ditaruh di depan. Sedangkan struktur yang biasa itu objek ditaruh di belakang. Kalau biasanya kalimat yang biasa itu berbunyi na'buduka wa nasta'inuka. Ini kalimat yang biasa. Na'buduka, kami menyembah ka. Ka ini maksudnya siapa? Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuka, dan kami meminta pertolongan ka kepada siapa? Engkau, yaitu Allah. Tapi dalam surah Al-Fatihah objeknya ditaruh depan. Iyyaka, kepadamu na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu nasta'in, kami meminta pertolongan. Apa manfaatnya diwalik-walik kayak gitu? Ada manfaatnya itu dari sisi bahasa. Bukan terus buat api-apian tok, bukan. Kata para ulama, kenapa ditaruh di depan? Yaitu lil hasr, untuk mengkhususkan bahwa yang namanya ibadah dan minta tolong itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau objeknya ditaruh di belakang, itu masih membuka pintu untuk seseorang menyembah kepada selain Allah. Kalau surat Al-Fatihah bunyinya na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembahmu dan kami meminta pertolonganmu, masih memungkinkan enggak dia untuk menyembah yang lain? Masih. Tapi kalau objeknya ditaruh di depan, maka artinya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Wis, tertutup untuk nyembah kepada selain Allah, tertutup untuk minta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi antum kalau bilang sama istri apa? Iyyaki uhibbu atau uhibbuki. Yang pertama, objeknya taruh depan atau objeknya taruh belakang? Kalau antum bilang sama istri, aku mencintaimu atau hanya engkau yang aku cintai? Yang pertama atau kedua? Yang pertama ya, ya. Berarti masih membuka. Paham jamaah ya? Iya. Jadi ibu-ibu kalau nanti suaminya gombal, itu harus diperinci ibu-ibu. Hati-hati itu. Jangan langsung besar kepala dulu. Ana uhibbuki. Wah, ini bahaya ini. Berarti masih membuka. Masih membuka pintu untuk selain Anda. Nah, kita dengarkan azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Dan kita lanjutkan kembali. Firman Allah tadi di dalam surah An-Nisa ayat 36 itu disebut ayat hukukul asyrah. Ayat tentang hak-hak yang 10. Allah sebutkan hak kepada Allah, kemudian hak kepada kedua orang tua, hak kepada tetangga, kepada istri atau suami, hak kepada budak-budak dan yang lainnya. Nah, yang pertama kali disebut haknya adalah hak Allah. Yaitu haknya Allah adalah kita sembah dan tidak kita persekutukan dengan sesuatu apapun. Sama halnya dengan ayat setelahnya, yaitu surah Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada kaummu, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Yaitu yang pertama kali diharamkan adalah yaitu kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru disebutkan keharaman-keharaman yang lain, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, ya, kemudian memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Tapi yang pertama kali disebut keharamannya adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan betapa dahsyatnya perkara kesyirikan dan betapa agungnya lawan dari kesyirikan itu, yaitu tauhid.
Maka nggak boleh seorang dai menyepelekan tentang masalah tauhid dengan alasan tauhid ini mengganggu agenda kita. Nah, masalah tauhid ini mengganggu agenda kita. Nanti saja disampaikan belakangan. Yang penting kita ini pelan-pelan memasukkan orang itu yang dia senangi apa dulu. Nanti kalau sudah tertarik sama kita, nah baru kita sampaikan tauhid. Ket biyen gitu, gak disampaikan tauhid. Orang-orang kan gitu, katanya metode dakwah. Gimana metode dakwah antum? Ya ana sampaikan yang orang-orang seneng. Entah dengan banyol atau dengan apalah. Loh terus tauhidnya? Ya nanti ketika mereka ini sudah seneng sama saya, sudah cinta sama saya, nah baru tak masukkan tauhid pelan-pelan. Kata ini bagus ya. Sampai sekarang gak dimasuk-masukin tauhidnya. Kenapa? Takut ditinggal sudah sama jamaahnya. Ketika menjelaskan masalah kesyirikan, menjelaskan masalah tauhid, nah ini membuat ya sebagian orang itu mungkin kalau istilah kita followersnya turun, subscribernya turun, banyak yang unsubscribe, paham jamaah ya? Banyak yang dislike, yang dicari gitu, yang dicari like, subscribe, followers dan yang lainnya. Tidak memperhatikan kualitas dari dakwahnya. Ahlus sunnah nggak seperti itu. Ahlus sunnah hanya sekedar menyampaikan saja. Ya, mereka tidak butuh like, ya tidak butuh subscribe, tidak butuh followers, tidak. Karena mereka hanya menyampaikan apa yang difirmankan Allah dan didakwahkan oleh Nabi SAW. Bukan ake-akean masa. Dakwah itu bukan banyak-banyakan masa, enggak. Ya, tapi dakwah ini namanya menyampaikan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Kemudian setelah beliau menyampaikan tentang ayat-ayat, beliau kemudian menyampaikan dari sisi hadis, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini athar, ucapan sahabat atau yang disebut dengan hadis mauquf, yang terhenti pada seorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala." Barang siapa yang pingin untuk melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang distempel dengan cincin beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah dalam surah Al-An'am tadi, yaitu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai ayat ke 153. Ya, sampai ke ayat berapa tadi? 100 kok hilang? Nah ini 151, ya benar, sampai 153. Itu wasiat-wasiat yang seakan-akan itu adalah wasiatnya Nabi SAW. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para ulama, Nabi itu selama hidupnya sebelum wafat, beliau itu tidak pernah berwasiat apa-apa, tidak pernah menuliskan wasiat apa-apa. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW kata Ali, lam yusi syai', ya, lam yusi bi syai'in. Nabi itu tidak mewasiatkan apapun. Ya, entah wasiat yang berkaitan dengan kepemimpinan, siapa yang memimpin setelah beliau, itu tidak ada wasiat secara tertulis, nggak ada. Tapi yang ada isyarat bahwa Nabi mengisyaratkan yang menjadi khalifah setelah beliau siapa? Abu Bakar. Dengan apa isyarat Nabi? Salah satunya dengan memerintahkan Abu Bakar menjadi imam salat. Itu kata para ulama isyarat, meskipun nggak tertulis resmi, ya, paham nggak maksudnya? Ya, ini yang jadi perbedaan permusuhan antara konflik antara Ahlus Sunnah dengan Asy-Syiah, dengan Rafidhah. Rafidhah menganggap bahwa
Nabi itu sudah mewasiatkan yang menjadi khalifah itu siapa? Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu ngerampas itu. Tidak. Abu Bakar yang sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Tapi baik ahlu sunnah ataupun Rafidhah itu sama-sama sepakat Nabi nggak pernah bikin tulisan yang isinya wasiat. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan seandainya kalaupun Nabi berwasiat, maka wasiat Nabi itu adalah firman Allah dalam surah Al-An'am 151 sampai 153, yaitu perintah untuk apa? Tidak berbuat syirik. Perintah untuk bertauhid kepada Allah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud kok begitu yakin kalau Nabi berwasiat pasti wasiatnya ini? Kenapa kok begitu pede Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu? Karena seringnya Nabi menyampaikan tentang tauhid. Seringnya Nabi memperingatkan dari masalah syirik. Saking seringnya Nabi memperingatkan tentang syirik dan memerintahkan kepada tauhid, saking seringnya, maka Abdullah bin Mas'ud beranggapan kalau Nabi itu menulis wasiat, pasti wasiatnya tentang tauhid dan larangan berbuat apa? Syirik. Karena saking seringnya Nabi SAW menyampaikan hal tersebut. Nah, ini jelas ya, konsep dakwahnya ahlu sunnah itu menjalankan apa yang dijalankan Nabi SAW. Fokusnya adalah masalah tauhid, meskipun tanpa mengesampingkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Jadi Nabi yang membonceng. Ya, Abdullah bin Mas'ud yang dibonceng. Faqala li, Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh Nabi, kok Abdullah bin Mas'ud? Mu'adz bin Jabal, afwan. Ya, Mu'adz bin Jabal yang dibonceng oleh Nabi. Mu'adz bin Jabal dibonceng Nabi. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Berarti kewajiban Allah dan kewajiban hamba, antara hak dan kewajiban. Maka qultu, kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah yaitu dia diibadahi oleh hambanya dan tidak disekutukan dengan apapun. Itu hak Allah yang harus ditunaikan seorang hamba, yaitu diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan hak hamba atas Allah yaitu hamba tidak akan diazab oleh Allah sepanjang dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya dia untuk tidak diazab. Kemudian kata Mu'adz, qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada orang-orang? Maka kata Nabi, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau beritahukan, nanti mereka akan bersandar pada hadis ini saja. Ya, mereka akan bersandar dengan hadis ini saja. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya tawaduknya Nabi SAW. Lihat, Nabi seorang pemimpin, seorang utusan Allah, sayyidu waladi Adam, manusia atau bahkan makhluk Allah yang paling baik di atas semua makhluk yang ada. Bahkan Jibril tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Manusia semulia ini membonceng salah seorang sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi, di antara tawaduknya Nabi adalah Nabi menunggangi himar. Himar ini merupakan kendaraan yang ecek-ecek. Di zaman tersebut himar ini kendaraan yang ecek-ecek. Ibarat kalau sekarang sepeda ontel.
Sepeda ontel larang Brompton. Ya intinya alat transportasi yang murahan. Nah, itu tawaduknya Nabi, pakai himar, keledai. Kemudian juga Nabi SAW mempersilahkan Mu'adz untuk berbicara dulu. Yaitu Nabi berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahu nggak apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Karena kita lihat sebagian orang yang sudah merasa posisinya itu di atas, sudah merasa punya kedudukan, punya strata sosial, mereka ini nggak mau dengar omongan orang, maunya cuman dirungokno omongan nih. Tapi Nabi tidak, Nabi mempersilahkan Mu'adz untuk berbicara terlebih dahulu. Ini tawaduknya Rasul SAW. Padahal beliau ini ya sudah tidak diragukan lagi betapa kedudukan beliau yang sangat agung di antara semua makhluknya. Kemudian hak Allah atas hambanya, yaitu hamba wajib beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik. Ini hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Artinya hamba diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan hak Allah yang satu ini. Berbeda dengan kebalikannya, hak hamba atas Allah itu jangan diartikan berarti Allah dipaksa sama hambanya. Paham? Paham nggak maksudnya jemaah? Kalau hak Allah atas hamba berarti kan kewajiban hamba kan, yaitu beribadah kepada Allah. Nah ini memang diperintahkan sama Allah. Tapi kalau kebalikannya, hak hamba atas Allah kan berarti kewajiban siapa? Allah. Maka seakan-akan manusia itu menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haknya. Untuk menunaikan kewajibannya, untuk melaksanakan kewajibannya. Padahal ini enggak. Memang benar itu haknya hamba untuk tidak diazab sepanjang dia tidak berbuat syirik. Tapi itu hak yang Allah bebankan kepada dirinya sendiri. Bukan manusia yang menuntut Allah, tidak. Tapi Allah sendiri yang mewajibkan itu atas dirinya, bahwa barang siapa yang tidak berbuat syirik maka dijamin tidak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Paham jamaah ya? Ya. Ya, ada hak suami, ada hak istri. Nah, ini boleh saling tuntut. Ya, sang istri punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suami. Demikian juga suami punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada istri. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak punya kewajiban dari sisi kita yang mewajibkannya. Enggak. Kita tidak mewajibkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Paham? Nah. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Mu'adz bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan ini kepada manusia? Tapi kata Nabi tidak boleh, karena nanti manusia bersandar pada hadis ini. Apa maksudnya? Yaitu kalau diberitahukan kepada sebagian orang yang masih awam, ya, apalagi yang baru memeluk Islam dan yang lainnya, itu dikhawatirkan nanti pemahaman mereka, yang penting pokoknya kita ini bertauhid, yang penting kita tidak berbuat syirik. Akhirnya banyak syariat-syariat yang dia langgar sama dia dengan anggapan kan bukan syirik. Paham? Ya kan yang penting kita ini jangan berbuat syirik. Ya nyolong nggak apa-apa, yang penting jangan syirik. Dikhawatirkan nanti bersandar. Tapi ketika sebelum Mu'adz wafat, Mu'adz takut menyembunyikan ilmu. Akhirnya disampaikan oleh Mu'adz hadis ini. Ya, disampaikan oleh Mu'adz hadis yang barusan kita baca ini, karena memang dipandang manusia sudah paham kenapa Nabi SAW melarang untuk disampaikan. Dan memang kata para ulama nanti disebutkan di poin-poin fawaid, bolehnya kita menyembunyikan ilmu dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak disampaikan. Itu ada fikihnya. Enggak semuanya terus dengan alasan menyembunyikan ilmu, dengan alasan maslahat dakwah kemudian tidak disampaikan tentang tauhid. Kenapa? Ini umat ini kalau nanti disampaikan tentang tauhid, nanti mereka lari dari dakwah. Maka ya sudah disampaikan yang mereka senang-senang dulu saja. Enggak. Ini ada syurutnya, ada syarat-syaratnya dari para ulama. Ya. Seperti misalnya
Ada seorang ayah, seorang suami, dia ini dikenal sebagai orang yang keras kepada istrinya. Anda boleh nggak menyembunyikan ilmu firman Allah Subhanahu wa taala tentang bolehnya laki-laki seorang suami untuk memukul istrinya? Boleh nggak Anda sembunyikan ini kepada orang tersebut? Iya. Karena kalau Anda kasih tahu, babak belur kabeh istrinya itu. Wong dia nggak tahu dalilnya saja, ya sudah zalim kepada istrinya. Apalagi kalau Anda beritahu, Allah berfirman, ya kata Allah Subhanahu wa taala, rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dan yang orang-orang wanita-wanita yang kau khawatirkan dia berbuat nusyuz, maka boikot dia. Ya, boikot dia terlebih dahulu dan pisahkan dia dari tempat tidurmu. Kalau memang tetap tidak bisa dinasihati, wadribuhun, itu pun juga enggak boleh sampai sakit. Tidak boleh sampai memberikan luka, memberikan bekas pada dirinya, dan tidak boleh di wajah. Ya, pukulan yang mungkin ditepuk gini tok. Itu pukulannya, bukan dikampleng terus atau dibawa no klompen, dibalang piring, ditapuk pakai teflon. Enggak. Tapi kan tekstualnya wadribuhun, dan pukullah istri-istri kalian. Tekstualnya gitu. Ini Anda beritahukan kepada suami yang tadi suka ngepui istrinya. Nah itu Anda sembunyikan, gak ada masalah, boleh. Ya, sebagaimana Anda menyembunyikan ilmu tentang hubungan biologis. Anda sembunyikan ilmu itu dari anak-anak kalau belum waktunya. Itu nggak apa-apa disembunyikan ilmunya. Karena ada maslahat yang memang syar'i, bukan maslahat yang nggak benar. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggak nutut ya kalau kita bahas tentang masalah-masalah dari bab yang barusan kita bahas ini. Padahal penting pembahasan ini, yaitu untuk mengikat apa yang sudah kita sampaikan tadi dari ayat-ayat dan hadis. Nah itu untuk mengikat, semakin menguatkan pemahaman kita. Itu ada pembahasannya pada masail atau fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bab yang barusan kita bahas ini. Tapi kayaknya waktunya nggak nutut. Jadi insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai. Kita akhiri. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.